Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingdranata Nikolai dalam video Coffee with Hing. Kalau Anda menapaki tahun berikutnya serta hari-hari berikutnya dengan perasaan cemas, ragu, dan bertanya-tanya apakah Anda bisa berhasil misalnya di tahun 2021 yang akan kita jelang ini, maka video ini adalah untuk Anda. Coffee with Hing. Saya mau menyapa dulu para sahabat yang senantiasa join dalam Coffee with Hing. Welcome back. Dan bagi yang barusan join, welcome. Semoga Anda menemukan berbagai inspirasi yang Anda butuhkan untuk level sukses dan bahagia Anda berikutnya. Para sahabat sekalian, menapaki hari-hari mendatang dengan ada perasaan cemas, ragu, ya, perasaan takut, manusiawi sekali, sangat-sangat manusiawi, ya. Nah, kalau Anda sedang menghadapi hal-hal tersebut, terutama dalam menutup tahun ini dan menapaki tahun berikutnya, saya mau Anda pikirkan beberapa ide-ide sederhana dalam video berikut ini. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah begini. Nah, perasaan ragu yang muncul, takut yang muncul, ya ini berhubungan bukan dengan masa depan, tetapi dengan berbagai kegagalan ataupun hal-hal yang mungkin tidak tercapai di masa-masa sebelumnya. Entah mungkin tahun ini, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, atau bahkan mungkin kegagalan dari 10 tahun, 20 tahun lalu. Nah, berbagai hal yang pernah kita alami di masa lalu, kadang-kadang kita gunakan sebagai referensi untuk melangkah ke depan. Nah, itulah ya guna yang namanya memori. Memori berguna sebagai referensi kita untuk melangkah ke masa depan. Karena otak kita itu tidak mungkin start dari zero di era saat ini. Harus menggunakan berbagai referensi dari masa lalu sebagai ukuran maupun pertimbangan untuk kita melangkah ke depan. Sayangnya para sahabat sekalian, yang tidak banyak jadi pertimbangan kita adalah ini. Berbagai kegagalan Anda di 10 tahun lalu misalnya, 5 tahun lalu, itu berdasarkan dengan tingkat kemampuan, tingkat pengetahuan kita saat itu. Saat kita menghadapi berbagai kasus, kesulitan dan tantangan saat itu. Yang mana mungkin pengetahuan level kita mungkin level 5 dari 10 yang kita butuhkan mungkin. Ya. Dan sekarang pasti, saya mau mengasumsikan loh ya, pasti Anda dan saya sudah lebih pintar, skill kita sudah nambah, bahkan kekuatan mental kita sudah lebih tinggi. Karena telah melalui berbagai gelombang ujian dan pergumulan tersebut. Berarti kita sudah tambah lebih bijak, lebih pintar, lebih mampu, lebih kompeten. Nah, kalau Anda mengatakan kepada saya seperti ini, tapi Pak setelah 5 tahun, 10 tahun saya nggak belajar apapun loh Pak, saya tidak tambah pintar loh Pak. Yang berarti bahwa kalau Anda optimis, saya akan mengatakan Anda tidak realistis. Sebab diri Anda sama saja. Ya, nah kalau Anda belajar sesuatu, Anda belajar ilmu baru, kompeten, jauh lebih kompeten, Anda telah melalui bahkan mungkin tantangan yang lebih berat, dan Anda survive, saya akan katakan kepada Anda kalau Anda pesimis, Anda tidak realistis. Karena sekarang ini dengan berbagai tantangan yang bilang, tapi Pak lebih berat kan Pak? Yes, dan Anda sudah lebih pintar. Anda hanya perlu pesimis kalau tantangan Anda lebih berat dan Anda tahu Anda tidak tambah pintar. Ya, Anda tidak tambah skillful, Anda tidak tambah skill, Anda tidak tambah knowledge. Bahkan kalau Anda mengklaim kepada saya, Pak, tapi beda loh Pak, era COVID pandemi ini Pak. Bukti saya gagal total tahun ini. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa tidak ada yang memang siap di era COVID ini dan pandemi. Ini special case buat almost everybody. Ya, Anda lihat kita tidak siap. Ya, kita tidak siap, ya ada beberapa skill kita yang tidak relevan terhadap era-era pandemi ini misalnya. Dan perhatikan yang terjadi kan, kita adjust. Anda belajar hal baru lagi, Anda ya gali lagi pengetahuan-pengetahuan yang berbeda, Anda mulai mendengarkan mentor-mentor coach, pakar yang berbeda lagi, Anda baca buku yang berbeda, Anda nonton video-video yang berbeda lagi. Dan itu semua adalah langkah Anda, kesadaran Anda, untuk mengatakan bahwa saya ingin belajar sesuatu yang baru lagi gitu loh. Karena pengalaman tumbang itu kagak enak banget. Gak enak banget buat semuanya. Nah, kalau Anda, saya kena hit di era pandemi ini, lalu kita tidak belajar apapun, kita tidak dalami gali skill yang baru, knowledge baru, Anda punya 1001 alasan untuk pesimis melangkah ke tahun berikutnya. Saya ulangi sekali kalimat ini. Kalau Anda memang tidak belajar apapun, Anda tidak tambah pinter, ya Anda tidak tambah knowledge. Di era-era ini, saya katakan malah kalau Anda optimis, saya bilang Anda tidak realistis. Tapi kalau Anda belajar hal baru dan Anda pesimis, saya mau Anda pertanyakan pesimisme Anda itu. Bagaimana Anda membandingkan sesuatu yang belum terjadi nanti besok, lusa, tahun depan, berdasarkan referensi pengalaman kegagalan sebelumnya, di mana Anda tidak cukup pintar saat itu untuk menghadapi tantangan tersebut.
Nah, dalam dunia NLP ini yang sangat saya senangi sebuah presupposition, sebuah prinsip, ya, sebuah asumsi atau keyakinan para pemikir-pemikir ataupun orang-orang NLP bahwa apapun yang Anda putuskan, yang Anda lakukan, ya, pilihan-pilihan cara Anda, strategi Anda itu hanya bisa Anda lakukan dengan ketersediaan sumber daya dalam diri Anda saat itu. Kalau kita bicara 10 tahun lalu, tentu saja knowledge yang tersedia di kepala Anda berbeda dengan sekarang dong. Ya, mudah-mudahan berbeda. Kalau Anda bilang sama aja, oh my God, kenapa sama aja? Mudah-mudahan berbeda sudah. Ya, kepintaran Anda berbeda, ilmu yang Anda kuasai berbeda. Ya, karena itu kalau Anda gagal 5 tahun lalu dan Anda gunakan sebagai ukuran hari ini, come on, 5 tahun lalu seberapa Anda bisa bandingkan diri Anda dengan saat ini? Anda pasti sudah baca buku yang berbeda lagi, ketemu orang yang berbeda lagi, melalui jatuh bangun yang berbeda, dan Anda belajar hal baru kan? Karena itu Anda tidak bisa gunakan ukuran bertahun-tahun silam untuk Anda melangkah ke depan. Ya, Anda akan menapaki tahun 2021, 2022 dan seterusnya dengan berbagai kepintaran, kepandaian dan kompetensi yang tidak Anda miliki dulu. Ya. Jadi bahkan kalau Anda bilang, Pak, tapi tantangannya kan beda, Pak. Mungkin lebih berat, Pak, di tahun 2021. Yes, mungkin lebih berat dan pasti akan lebih berat. Tetapi kan Anda sudah lebih pintar. Anda tidak bisa menggunakan ukuran Anda di tahun misalnya 10 tahun lalu untuk menghadapi tahun depan. Tumbang Anda mungkin. Mungkin Anda tumbang. Dan kalau saya bilang tadi, kalau Anda malah optimis, saya bilang Anda tidak realistis. Orang diri Anda yang 10 tahun lalu menghadapi tahun 2021. Sekarang Anda sudah lebih bijak. Anda sudah lebih pintar. Anda sudah mengalami itu dan sudah belajar sesuatu. Kecuali Anda tidak belajar apapun, ya, Anda tidak mau belajar apapun, setelah Anda gagal, Anda teruskan dengan cara yang sama bertahun-tahun. Kalau itu terjadi pada Anda, saya bilang Anda pantas untuk pesimis. Tetapi kalau Anda belajar hal baru, come on, be optimis aja. Ya, be optimis saja. Dan bagi yang sudah sebelumnya mendengarkan saya atau sering mendengarkan saya sampaikan optimis tidak menjamin kesuksesan Anda loh. Nggak ada. Nggak ada yang bilang kalau kamu optimis kamu pasti berhasil. Nggak ada. Nah, bedanya adalah dengan berbagai sumber daya yang Anda punyai, ilmu yang Anda pelajari, skill baru yang Anda dapatkan. Ya, di era-era pandemi misalnya, semua itu baru bisa keluar, semua itu baru bisa mekar dengan bantuan optimisme. Ya, dalam dunia NLP, sistem keyakinan Anda itu yang akan mengizinkan berbagai sumber daya Anda untuk mengalir keluar. Kalau Anda menghadapi tahun-tahun berikutnya dengan berbagai skill yang Anda miliki pun, kalau Anda tidak yakin, semua itu tidak akan mengalir dan keluar, akan tersendat-sendat, yang mana justru menurunkan tingkat probabilitas keberhasilan Anda, para sahabat sekalian. Kalau Anda optimis, apakah jamin berhasil? Enggak juga. Enggak juga, tapi bayangkan probabilitasnya sekarang bergerak naik. Karena dengan optimis, Anda mengizinkan semua aliran sumber daya dari dalam diri Anda keluar dengan begitu lancar. Dan salah satu yang lebih enak adalah Anda lebih enjoy itu prosesnya kalau Anda optimis. Ya, Anda mungkin sudah pernah mendengar orang-orang bijak ngomong. Ya, kalau Anda optimis, Anda lebih enjoy prosesnya. Dan kalau Anda lihat semua studi di bidang apapun, kegembiraan, kesenangan melakukan sesuatu membantu pikiran Anda untuk menghasilkan ide. Ya, membuka pikiran Anda bisa melihat berbagai peluang karena optimisme tadi. Ya, jadi para sahabat sekalian, inti dari video ini adalah untuk mengingatkan kepada Anda semua para sahabat bahwa melangkah ke depan menggunakan referensi masa lalu not wise, tidak bijak, dan tidak akan membantu Anda untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Ya, kenapa? Karena Anda seperti membawa diri Anda 10 tahun lalu untuk menjejaki tahun 2021. Tumbang. Ya, Anda sudah lebih pintar. Anda, ya, kalau Anda bilang begini, Pak, saya ternyata memang tidak belajar banyak hal, Pak. Ya sudah. Sisa waktu yang Anda punya di tahun 2020 ini, sisa waktunya pakai untuk belajar aja sudah. Ya, cari sumber-sumber belajar, cari pakar, cari ilmu, ya, cari buku, ya, cari video, cari sumber belajar di sosial media. Ikuti orang-orang yang lebih pintar dari Anda di bidang Anda. Gali sesuatu, belajar sesuatu. Lihatlah berbagai kegagalan Anda tahun ini dan perbaiki dengan tingkatan skill yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Ambil knowledge, ambil skill, ambil network, bangun network, push diri Anda lagi. Sehingga Anda tahu begitu Anda menapaki 2021 dan seterusnya,
Anda sudah smarter, Anda sudah lebih kompeten, Anda ilmunya sudah lebih banyak, network Anda sudah lebih luas, Anda sudah punya mentor yang juga lebih pintar dari sebelumnya, dan Anda ready untuk menapaki tahun-tahun setelah ini. Demikian para sahabat sekalian. Ingat baik-baik, stop membandingkan probabilitas masa depan Anda berdasarkan referensi dari masa lalu yang justru membuktikan di sebelumnya diri Anda tidak sepintar sekarang. Ingat dulu, saya ulangi sekali lagi, dulu diri Anda tidak sepintar sekarang dan berbagai sumber daya yang Anda tidak miliki dulu, sekarang Anda sudah punya. Ya, berbagai hal yang Anda mungkin tidak miliki, Anda tidak tahu, Anda tidak bisa sebelumnya, sekarang Anda sudah bisa, Anda sudah tahu. Dan dari pengalaman-pengalaman kegagalan itu, berarti Anda sudah tahu juga. Di tahun depan saat Anda menghadapi berbagai kesulitan, Anda tinggal belajar lagi, Anda tinggal tambah ilmu lagi. Dan bonusnya adalah kagetan di era pandemi sudah memberikan sinyal kepada Anda untuk lebih prepare kan? Lebih prepare, yang berarti untuk tahun ke depannya, Anda sudah juga lebih bisa prepare untuk menghadapi berbagai kejutan. Para sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini membantu Anda untuk lebih optimis menghadapi tahun 2021 dan setelahnya. Demikianlah video Coffee with Hing kali ini para sahabat sekalian. Semoga bisa membantu Anda semua. Kita jumpa di Coffee with Hing berikutnya. Bye-bye.